Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munzilil hikam ala qulubil kadim bi ahadiyati tariqil amam minal maqamil aqdam. Walau ikhtalafatin nihal wal milal li ikhtilafil umam. Salatullah ala mumiddil himam min bahril judi wal karam bil khilil aqwam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ashabal fadilah hudurul muhtaramin al ulama al aizza al ajilla, setuju para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ranting Koel dari unsur syuriah juga tanfidi yang serabu setuju tantretan sealengki tempat Kak Dinto sarang setuju pendetak ke sekitar Kak Dinto sebatan kaula amur jaki setuju. Alhamdulillah asyukur da Allah malam makin Kak Dinto betul kaula sareng ajunan ikasokan disareng Allah aki pagi aki lagi tempat saya insyaallah mubarakah Kak Dinto dalam rangka kegiatan rutin Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama Ranting Koel malar muga papagian berkegiatan kaito keinginan ridho dari Allah Subhanahu wa taala rahmat barokah dan manfaat dan kaula sareng ajunan setuju sareng setuju keluarga benak foto. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam semoga terus ke atur da ajunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saja sebutan kaula muljaki dalam kesempatan pengajian atau tausiah saat makin Kak Dinto betul kaula maimun pertama ada betul kaula tibi terjukan dari para ajunan saja. Antara lain iki Kak Dinto dalam keterangan kitab Akhlaqul Ulama doa sebiasa emaus kaula sareng ajunan dalam Al-Qur'an rupaipun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kak Dinto nyuwun kabungaan nang alam dunia da Allah, benyon kabungaan nang alam akhirat, benyon selamat dari api neraka. Dalam kitab Akhlaqul Ulama, saya maksud fi dunia hasanah Kak Dinto. Engki Kak Dinto dua hal. Pertama, engki Kak Dinto al ilmu. Nika saya maksud kabungaan nang alam dunia. Nomor dua al ibadah. Ibadah ke Allah. Tapi ada dua. Kaito esena kitab Akhlaqul Ulama. Jadi saya maksud fi dunia hasanah panika kaito ilmu soal ibadah. Tak kenging nerangaki Al-Qur'an dari karep tibi. Kaito tak paringaki bi Rasulullah. Tak kenging. Tak paringaki. Ulama-ulama sinafsir Al-Qur'an kaito benih dari karep tibi, saja benih. Tetapi kaito dari sanad-sanad keilmuan dari Rasulullah. Dari para guruna pole asampung ka tabi'in, asampung ka sahabat dari Rasulullah. Orang mun alim kaito tak bengal rang-rang tibi. Rang-rangaki tibi masalah Al-Qur'an. Terutama Al-Qur'an. Jadi betul kaula pernah nyonggo dalam kitab Akhlaqul Ulama ternyata fi dunya hasanah panika dua hal. Pertama al-ilmu, nomor dua al-ibadah. Ilmu dan ibadah. Itulah kebahagiaan di dunia. Manabi kebahagiaan di dunia ini kan diartikan harta benda, bagaimana dengan orang-orang fakir miskin? Rasulullah fakir, Rasulullah miskin. Sayyidina Ali fakir miskin dan Siti Fatimah. Sayyidina Abu Bakar memiskinkan diri karena harta bendanya ya torakius itu aja 100%.
Ulama-ulama berikutnya banyak yang fakir miskin. Sampai semakin orang-orang sekarat Allah banyak yang miskin. Apakah kita bilang dia tidak bahagia di dunia? Dalilnya apa? Keterangannya apa? Kita balik. Apakah orang-orang yang banyak harta bendanya itu kita katakan dialah orang yang beruntung di dunia? Kalau begitu, di luar Islam yang banyak. Punten. Jadi kuleben sampian nikah ekocak bahagia di dunia, manabi ampun ngandi dua perkara, dua hal. Pertama, ilmu kita itu yang buat kita bahagia. Ilmunya sampian itulah sehingga sampian ampun ngau lesetong dari dua indikasi bahagia di dunia. Nomor dua, ibadah panjenengan. Kini kakak bunga. Di waktu panjenengan sholat, ini kayak ibadah. Waktu panjenengan apa sah, satu aja ibadah. Imam Ghazali di dalam karya terakhirnya, kitab Minhajul Abidin nerangaki kak dita. Debun Imam Ghazali dua hal kaito, al-ilmu wal ibadah aropaaki jauhar atau mutiara, jauharain, dua mutiara. Di Imam Ghazali sebut mutiara. Mutiara ini artinya sesuatu yang berharga. Dalam abaan manusia. Ilmu dan ibadah ni kemungku Imam Ghazali arab aki dua mutiara seikan di manusia sepaling mahal, sepaling berharga. Berarti sejalan dengan kitab Akhlaqul Ulama, kitab Minhajul Abidin. Ini berarti sajian kuat, tak perlu ragu. Manabi nang Minhajul Abidin panika terangaki ka Imamul Jah dua hal kaito. Jika Imam Ghazali lebih mulia mana antara ilmu dan ibadah? Karena ilmu soal ibadah ini lain kan? Ilmu, pengetahuan tentang ajaran Rasulullah. Ibadah ya pengabdian kita kepada Allah. Nah, lebih mulia mana? Nika Imam Ghazali ada buaki ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Jadi ilmu nika di Imam Ghazali pas ekoca asyraful jauharain, paling muljana dua mutiara, maksudnya lebih mulia ilmu etempang ibadah. Karena muljaan ilmu soal ibadah ni kan. Muljaan ilmu. Nikah ampun kuat karena Imam Ghazali panika muntut keterangan dari dahulu Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nikah mun terjemah Allah adalah zat yang menciptakan 7 lapis langit, begitupun 7 lapis bumi. Artinya pada 7 lapis yang Allah ciptakan segala macam kehidupan di antara langit dan bumi. Untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di tengah-tengahnya itu. Makhluk-makhluk, beragam macam makhluk. Nikah tojunah li ta'lamu supaya beentau. Berarti ilmu. Tahu dek kenapa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu saja. Biar kamu tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Bukti nak aku boleh langit, aku boleh bumi, aku boleh manusia, aku boleh kehidupan manusia. Kan berarti kuasa Allah. Malai oning cak Allah kuasa. Berarti oning nikah penting. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ala kulli syai'in alim. Muntak clear nikah. Ketika itu ayat Dabun Imam Ghazali kafa bihadhil ayah
dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmat tauhid. Cukup ayat kak dit pun cukup pun untuk menjadi dalil bahwa ilmu itu sangat mulia, terutama ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Nah, para rabu ketika itu menunjukkan bahwa ilmu ini kan lebih mulia daripada amal. Ini kan penting bagi kita, karena orang yang tak paham panika bisa salah paham melihat orang yang ahli ibadah, sehingga orang-orang yang kalah ibadahnya bisa dianggap lebih rendah padahal berilmu. Jadi berdasarkan dalil-dalil kak dito mun bandingaki beda orang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Ada orang ahli ilmu tetapi tidak ahli dalam ibadah, paling kunci wajib. Berdasarkan keterangan Kiburu, mungkin semakin kon bisa nilai ke Imam Muljid, moga Allah. Dan nikah nyamanah tak salah paham. Jadi mun tak uning bisa salah paham nilai orang. Mun ruwai bodona. Kan senikah melalui masyarakat. Itu karena dia tidak paham bahwa ibadah itu masih ada yang bisa mengalahkan, yaitu ilmu. Dan kalau berpaham, orang akan lebih tenang, tidak keburu-buru menilai baik, lebih baik dari yang lain, tidak keburu-buru. Dan ketika ada orang alim tidak begitu rajin berjemaahnya, tidak keburu-buru meremehkan karena dia berilmu. Ya kenyaman paham. Kesalahpahaman ini kebahaya. Bahaya. Benggalan nih kan semakin ampun jaga boleh. Nyaman Kiai Sinwani. Sinwani ini menganut kelompok Wahabi, Salafi. Saya tanda ketahlil somolon. Orang-orang Wahabi ini kebiasaan rajin berjemaahnya di Indonesia maupun di dunia, sehingga nikah dijadikan andalan semakin. Dan masyarakat tak paham, karena orang-orang kita nih yang bukan Wahabi, yang tahlilan maulidan nikah untuk berjemaah itu kalah. Ingat, itu ibadah bukan ilmu. Itu ibadah bukan ilmu. Ingat. Jadi ketika Kiai Sinwani ini kena TikTok ada bu atau ngucap, kami ini berjemaahnya paling awal, kami ini tidak syirik, kami ini ikut Quran hadis, di mana salahnya? Nika gue lagi rencana akan kui menjawab. Nika YouTube nika rekam YouTube, termasuk gue menjawab Sinwani sekarang. Iya, mereka memang awal berjemaahnya, tapi mengapa? Karena mereka mengikuti Ibnu Taimiyah, sedangkan kiai-kiai di pondok pesantren tidak ikut Ibnu Taimiyah. Nika. Di antara murid Ibnu Taimiyah nika Ibnu Katsir yang membuat tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kan rukuk itu adalah salah satu fardu dari sholat. Oleh Ibnu Katsir diartikan ini sholat. Warka'u itu artinya sholat. Ma'ar raki'in artinya berjemaah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholat berjemaah. Karena ini perintah amar warka'u ma'ar raki'in. Dalam kaidah usul al-amru lil ijab, perintah itu menunjukkan wajib. Kalau Allah sudah memerintahkan rukuklah alias berjemaahlah, maka berjemaah menjadi wajib. Itu Ibnu Taimiyah. Itu yang diikuti oleh kelompok Wahabi Salafi. Kenapa ulama-ulama kita tidak ikut?
Apakah ulama-ulama kita tidak tahu tafsir Ibnu Katsir? Saya saja tahu. Kula nikah apal. Nikah ki baru saya kebala kan Ibnu Katsir. Nah, ulama-ulama, jumhur ulama di Indonesia dan di dunia itu sudah tahu, tetapi tidak ikut kepada Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah. Karena ilmunya sudah bisa diukur. Kepelin-pelanannya Ibnu Taimiyah itu sudah bisa diukur dari dulu. Tetapi orang-orang yang ikut Ibnu Taimiyah justru mereka tidak kenal Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah itu teman dialognya Ibnu Athaillah As-Sukandari dari Mesir. Dan ketika dialog dengan Ibnu Atha yang merupakan ulama tasawuf, Ibnu Taimiyah itu baru mengerti bahwa tasawuf itu benar. Orang-orang Wahabi Salafi di dunia tidak mau tasawuf, tidak suka Imam Ghazali, tidak suka Ibnu Athaillah As-Sukandari. Padahal ulama yang diikuti mau menunjukkan mereka tidak mengerti kepada siapa yang diikuti. Dan di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah nikah mengarang kitab tasawuf, dan ketika meninggal dunia dimakamkan di pemakaman para sufi. Begitupun muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi mereka ini tidak paham sebenarnya. Terus antara ayat dan hadis itu saling menerangkan, karena hadis itu tidak muncul dari akal. Yang dilarang akal menerangkan Al-Quran itu. Kalau hadis bisa menerangkan Al-Quran, karena hadis ini dari Allah juga. Kalau memang sholat berjamaah itu wajib, kenapa Rasulullah bersabda begini? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih utama. Siapa Rasulullah? Bisab'in wa ishrina darajatan. Afdalu lebih utama min sholatil fardhi dibanding sholat sendiri. Berarti Rasulullah membolehkan sholat sendiri. Kok mereka mewajibkan? Itulah ilmu mereka tidak benar. Yang benar kita ini yang tidak mewajibkan. Karena ilmu kita benar, maka ibadah mereka kalah dengan ilmu kita. Ilmu kita benar. Apa? Sholat fardhu tidak wajib berjemaah. Apa dalilnya? Rasulullah yang memberikan dalil. Sholat berjemaah lebih utama dibanding sholat sendiri 27 derajat. Dari adanya hadis ini, maka para ulama itu memberikan penafsiran bahwa yang berlaku adalah hadis. Yang berlaku hadis. Sehingga muncullah kitab, contoh kitab Fathul Qorib. Saya ngaji Fathul Qorib di pondok pesantren. Santri-santri di pondok pesantren sudah ngaji Fathul Qorib. Ternyata di dalam kitab Fathul Qorib, hukum sholat berjamaah itu ada dua. Yang pertama fardhu kifayah, yang kedua sunnah muakkadah. Tidak ada fardhu ainnya. Ayo. Jadi di dalam kitab Ibanatul Ahkam, kata ulama disebutkan, andaikan ada ayat berlawanan dengan hadis, kalau ulama ikut hadis. Orang awam mungkin berkata, hadis kan dari Rasulullah, itu sudah salah. Hadis itu dari Allah, tapi diucapkan Rasulullah. Apa dalilnya? Itu dalilnya Allah bilang di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu tidak berkata dari keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu saya yang saya turunkan. Sehingga hadis ini bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan hadis saling menerangkan. Maka ulama yang paham mana yang harus menerangkan yang mana. Antara hadis sholat berjamaah lebih utama dengan ayat warka'u ma'ar-raki'in, di tangan ulama yang menerangkan adalah sholat berjamaah lebih utama. Itu namanya nasih mansuh. Dalilnya nasih mansuh itu ada di Al-Quran. Al-Quran kapi kita nikah.
Nikah. Dalam dalilnya yang masuk di Al-Qur'an, nikah. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Dari adanya ayat ini berarti antar ayat bisa saling menerangkan. Karena hadis itu dari Allah juga, maka bisa menerangkan Al-Qur'an. Kecepon ulama, ketika ada ayat berlawanan dengan hadis, kalau ulama ikut hadis, kalau orang awam ikut ayat. Karena dalam pikiran orang awam, hadis itu dikiranya dari Rasulullah. Wong Allah dan Rasulullah lebih tinggi Allah. Hadis dan Quran itu sejajar dari Allah semua. Terus kenapa ulama ikut Rasulullah kalau ada ayat tidak sama dengan hadis? Karena Rasulullah lebih paham terhadap ayat itu daripada kita. Rasulullah paham ke warga Umar Roki ini kah? Makanya Rasulullah ada sholat berjamaah dia lebih utama benih pas fardu ain. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir mengatakan fardu ain diikuti oleh orang-orangnya sekarang, makanya karena fardu ain mereka rajin. Itu ibadah bukan ilmu. Paham ya Ki? Ah, nikah. Mun sampeyan kita kira golek pada nikah yang sampeyan tak paham. Ini salam saya buat ke Sinwani ya. Sinwani Bangkalan, salam. Jangan asal bicara Anda. Kami banyak jumlahnya. Para Rabu, tori masyarakat paham. Cuk tertipu karena berjumahnya rajin. Ingat, ibadah dengan ilmu itu beda. Pada kitab judulnya Minhajul Muta'allimin, sengarang Imam Ghazali. Dalam kitab ini pada setong hadis. Imam Rasulullah ni kai periksain bi sahabat. Ya Rasulullah, mongko ajunan pada pemuku Allah kula pahit kaima utama ilmu sareng amal. Rasulullah jawab lebih utama ilmu. Naremo pon sahabat. Mari kini katanya boleh. Manabi amal saya paling kali burin ajunan panapa? Rasulullah jawab ilmu. Ada bu sahabat abdina tanya amal. Ma'ajunan ajawab ilmu. Ajawab oleh Rasulullah. Karena amal riyah mun tanpa ilmu tak diterima. Amalnya salat fardu jamaah, salat fardu berjamaah. Ilmunya seperti apa? Kalau ilmunya salah, kira-kira amalnya diterima apa enggak? Takut ambian sengoca tak diterima. Ki ragu masyarakat kowen nih. Mangkana toreh jauh-jauh dari pengajian, baik kakek muslim atau ke tempat lain mau ngaji aja ngaji beten orang yang bulan ini kok tak ngaji ya, bulan tak locok kok tak ngaji ya, lepas ya amat tauku, cek saya ke bola ayat kitab, tak lepas ada apal, sini ngaji, cek saya pas bisa gabung nih kan, perda jenika kalau lihat tuh diterima cek nyaman. Gini akun agabung ting sanarun nangke. Nika kan sitong aliran nika. Karena mun benih sitong aliran tak kena campo nika. Pada tahlil kapi ada. Kenapa along polong lebur? Along polong nika senang. Dalil di Rasulullah. Fa inna silatar rahim mahabbah. Orang along polong rebi Allah Taala patah atau karan. Ada orang along polong nika atau karan. Karena pun dalil di Kanjeng Nabi pun. Cengok sekapin orang saya atau karan ku tak along polong. Bahkan kula maca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Al-Ghunyah. Debune Syekh Abdul Qadir Jailani ngolok salam re bagus. Mun orang ngolok salam, nika eko satu sana sing ngolok salam ben saya jawab pas beri rasa cinta. Termasuk orang asalaman nika kegertu sana. Tapi nang kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jailani nika nerosaki ngolok salam ke kelompok aliran sesat tak oleh, ngolok salam ke ahli maksiat tak oleh, ngolok salam ke orang bini ratin, mun ngolok salam orang laki tak oleh. Benih pas lakor ngolok salam kan lah ngucap begelak ngaji, lah ngolok ke salam mololo. Berbeda aliran sesat imakasen. Ya ngocong bae dak di sampian. Salah orang berjuang tak tolongin, je nolongin memberi orang si ajuang lekah. Jadi tore.
Mun pano tolongin. Kan itu aki ting telasan a'azzallahu junda, semoga Allah amol jaki serdaduna, serdaduna orang-orang saya nolongin, orang-orang saya berjuang. Termasuk nolongin nikah campur ke kegiatan-kegiatan. Ini kan nolong. Nah, nikah. Kula abirna contoh boleh bahwa ilmu nikah penting. Tore. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab halaman 60. Cek teger apal ben halam na orang kita para caca. Kita para caca cek teger apal ben halam na. Lagi. Ini kan nyamana syukur bani takabur. Bani ojo. Ini kan bade setong debu. Wa aninul muznibin ahabbu ilaih. Allah Ta'ala ini kan lebih senang ka seronah orang-orang ahli tusah lebih lebur. Ini kemun ilmu. Allah Ta'ala lebih lebur ke serona orang-orang si ahli maksiat. Nikah. Wa aninul mudnibin ahbu ilaihi min zajalil musabbihin. Tempeng lagu-lagu tasbihnya, nyanyian-nyanyian tasbihnya orang-orang yang bertasbih. Ini kemun ilmu. Kan boleh kebal lagi bro. Ilmu ni lain. Ilmu ni beni ibadah tapi menyelamatkan. Dan Allah lebih senang. Rasulullah lebih senang kan ilmu. Kena kan pada dialog Rasulullah SAW. Rintihan orang-orang yang ahli maksiat, yang ahli dosa kepada Allah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan nyanyian-nyanyian tasbihnya orang-orang yang bertasbih. Bahwa ada orang ahli ibadah tak maksiat sekali macam tasbih ke Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak teman maksiat orangnya. Pas berada orang ahli maksiat ngik merengek Allah. Ya Allah, sepuluh kita raja tu sekajunan ya Allah. Nang kitab Lataiful Ma'arif halaman 60 karya Ibnu Rajab itu buaki Allah lebih lebur kerintihan orang ahli maksiat kenikah. Apa alasna? Li'anna zajalal musabbihin syabihul iftikhar wa aninal mudnibin bizinatil inkisar wal iftikhar. Alasannya karena nyanyian-nyanyian tasbihnya orang-orang yang bertasbih itu bercampur dengan kesombongan. Arsa soceh, arsa bagus, arsa muljah. Itu pas kalah. Kaserona orang si ahli tusah. Wa aninal muznibin, sesungguhnya rintihan-rintihan orang yang ahli dosa bizinatil iftiqar itu dihiasi bizinatil inkisar, dihiasi merasa pecah hatinya, wal iftiqar merasa butuh sama Allah. Bizinatil inkisar merasa pecah dan penuh dosa. Mencak orang si ahli tusah mun kok de masih mulje cek rengan tangkala kawan de iya benar cek saking angkok bi Allah isepora tu ya Allah macam melesat tina dah Allah lebih senang tak kira sombong mun orang ahli dosa nikah waktu matur dosa ka Allah Ta'ala. Tapi mun orang sita ahli maksiat makin macam tasbih nikah campuran syabihul iftikhar acampur ben kesombongan. Mun sate Allah senang kan kau enjak orang sita maksiat subhanallah 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 kalau kun ko bolo ka kancana malam mengko cek gol 2 sampai gol sampai letak dalam sekali mun orang si ahli tu sa cerita bagus dalam jawaban atang pinantong so tu sa amur lumur keng lenangis nek saya maksud mun ahli tu sa segi bakun nah pada saya keseneng nah cek de buna ulama anin rintihan mun kita merintih itu sama lo tak lebur bagi Allah keluna sebaneka. Itu contoh, gula mau mencontohkan ilmu itu unik, asik, menarik dan mulia kalah ibadah. Contoh-contoh. Contoh boleh, gula contoh nah, bahwa ilmu itu menyelamatkan orang. Tanpa ilmu orang salah faham. Misalnya, beda kiai ceramah begini dan begitu. Rajin sedekah. Pas ngocak orang, ngeneng orang yang suruh sedekah. Bentak teman sedekah. Kini ke orang mentak tahu ilmu. Padahal bi Rasulullah muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu.
Ayo kebagusan, dia kabel ka orang tina mbet kita alat kok. Nih ka ilmu. Mun orang stand ilmu, oh orang suruh sedekah, mbet tak teman sedekah. Taklah salah melolo. Makanya ilmu ni penting. Kalau ibadah mulu, engki ibadah penting, tapi kalah mun gak ilmu. Semakuat iman sampean benih ibadah, nah ilmu nah. Ini beda boleh kitab ni kan judul Maraqil Ubudiyah sengarang Syekh Nawawi guru ke Khalil Bangkalan. Ladi kecepon Syekh Nawawi Sayyidina Umar ni ada bu sepenikah. Mon orang alim situ pas set Arya lebih tempeng orang butuh sebu mate. Lebih demang orang butuh sebu mate tempeng mate nah tempeng setan situng orang alim sing ngerti halal ben haram. Engki langgar TV maksud sampean kini kayak ketemu Sayyidina Umar cedek rumah. Kalau bukan di tangan orang alim, keadaan itu kadang seku bener ternyata salah, kadang seku salah ternyata bener. Tidak hanya uang Islam itu, tidak cukup uang Islam nikah. Makanya kula ben sampean nikah harus sadar kapasitas diri masing-masing. Mun aba kun batas sebelum polo, cek maju ke belum polo lema. Mun lakan la belum polo lema, ngucak cak aba belum polo lema, nikah oleh kenceren. Dek nikah. Male ibadah nikah seken cek. Dan nikah para ramus. Termasuk ekoel nikah. Orang mun keperhatian antara tapi to kepak polo are nikah ngaji aki benar. Orang ngaji nikah bagus. Tapi hukum syarak nikah beda lema, beda si wajib, beda si sunat, beda si mubah, beda si makruh, beda si haram. Dalam kitab Al-Adhkar Nawawi perang bener dikerjakan menimbulkan fitnah. Suruh hindari. Apa fitnahnya? Kalau kelompok Wahabi itu tanya mana dalilnya, siapa yang bisa jawab? Kalau dari 7 hari ke 40 hari. Tidak ada. Gula sudah melacak di kitab. Gula sampai melek ke Mesir kitab. Al-Hawi lil Fatawi li Suyuti. Tapi 2 juta matos gula. Karena saya beli gula dan kata, bawa babi Wahabi Salafi. Wahabi Salafi ini kan ngobaan kitab. Karwa 2 din gula kitab jerajai Roma. Iya bawa kapi 2. Pamele gula ke Mesir boleh. Nyari saya tak oba. Tegar nyari ke Mesir saya tak oba. Nang Halabi. Andikan cek gula dari Riau dengan Universitas Al-Azhar. Ustadz Musyaddad, saya telepon Ustadz, carikan saya kitab yang otentik. Nika, pada Rabu. Neng kitab Al-Hawi ini kayak sebut dari lebih tongari ini beda, dari lepak puluh hari beda, dari le 100 hari beda, setahun 2 tahun sebuh beda kapi. Mun dari le petong hari sampai 40 hari ben hari ini tak nemu gula. Andaikan tidak menimbulkan fitnah, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau suatu saat anak cucu kita mengamalkan, lalu disoal, lalu anak kita itu pandai baca kitab kok tidak ada, atau tidak tahu kitab, ternyata ini tidak ada dalilnya. Anak kita itu keluar dari kelompok kita gara-gara tradisi yang kita terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Maka tidak boleh. Al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama itu tidak boleh. Al-ifrat, nikah tak oleh. Nika saya ketakut Abu Bakar As-Siddiq, takut umat Nabi Muhammad dekali alaihi kelas nika pereng sesonat, laksana aki teng teger sakit kapi beuteuna, teger luang banyak tunyana, padahal gun sonat lebih berat itu peng sewajib. Nika saya ketakut Abu Bakar As-Siddiq. Nika. Sorry nika boleh. Ilmu nika penting. Beda teguran di Rasulullah orang apa jeng santa tada sekali beda teguran di Rasulullah orang apa jeng lawan gelu abid gelu padahal berjemaah nih kesetukan isarah orang mau tak tahu abid bocana ngala ayat sejeng lancong tak tujuh sakit kapi berjemaah cek ring duhur begini tedung karena salat berjemaah Jumat makanya mau kulengi imamin baik pangkung atau berat lek atau bermanis atau beneng kotak mas anta gula orang yang senang ke gula tinggi mamin apa lekas marah
Nom tak tahu. Masalah kapi kok. Tidak bagus itu. Adon lanceng makro. Mun sampai sengkes aja apa haram si adon. Nikah. Nyari si alim, sabak Pak Gabung ke kelompok. Dek nikah. Dah nikah. Para Rabu sami muja Mu'ad bin Jabal nikah ngimamin lancung. Nikah awal mula torona debu. Saya makmum nikah teger sakit kapi. Pas matur ke Rasulullah. Abdina tak kelak tinggal makmum kamu Mu'ad bin Jabal ya Rasulullah. Arab. Cik abid dong. Itu kan Mu'ad. Pas itu kan hal atafattanun ya Mu'ad. Agama dia jaga baik fitnah Mu'ad. Ni orang ruwet. Rasulullah ni kemun salat mun ngimamin paling demam. Mangkana tarawih pas tadi ning beluk, tak kuat saya makmum. Depak ke dalam mah kak ro apolo tarawih nah. Cete baca kapi hadis pas kun nuruk si beluk. Dek ni kabar Rabu. Cek Sayyidina Umar telok lekor, dupolo tarawih nah, telok witir dah. Tek toro. Pola aliman Sayyidina Umar. Sera Sayyidina Umar nih kak. Lebih kenal sera ke Rasulullah, lebih ngerti sera ke agama. Kita zaman sekarang satunya nih kak. Makanya koncon tak nyapo mun ke Sayyidina Umar. Itu umat nomor 2 di antara umat Nabi Muhammad sa'alam dunya nih kak. Pas kun mangken nih kak. Bukan Sayyidina Umar, kan Rasulullah ning beluk. Sayyidina Umar si dupolo. Nurut Rasulullah baik. Iya. Lebih ngerti siapa kan Rasulullah itu bang Sayyidina Umar. Kan senikah. Mata aku lipekkan, buka sekoni pekkan. Arwah Sayyidina Umar, arwah kan ngerti ke Rasulullah. Kok keng si tak ngerti. Dina kok ada Sayyidina Umar baik. Berarti tahun datang nikah atarawih kasih kelompok dupolo. Karena Sayyidina Umar dupolo, tak? Siapa itu? Apa cak si dupolo santak? Kamu bedetelil santak kirin. Berdekat jauh nah. Berdekati keng masyarakat nikah. Maka Nabi gula minta tolong ekowel nikah, cek tambahin jumlah orang saya tanda ke tahlil. Cek tambahin nikah para Rabu sami. Para Rabu sami mulja saya paling bingkeng ketan kaula main asa kecil saos tanda-tanda kiamat ngastek. Ana apa semakin banyak orang azina lakarlah di antara tanda kiamat nikah para kiamat nikah banyak orang azina ifsya'uz zina. Wa ifsya'ur riba, termasuk banyak orang bisnis haram elakoni. Mun haram juga. Malai tak tititan dan kiamat. Beda boleh tanda kiamat nikah qati'atur rahim, putusnya silaturahim. Cek boleh tak silaturahim. Nikah tanda kiamat. Beda boleh tanda kiamat nikah tahwinul amin, orang sebender sangkah pengkhianat. Wa'timanul khain, orang pembohong beri kepercayaan. Itu tanda kiamat, para kiamat. Orang yang bener diakui, orang ahli hianat yang kui. Ini ketandan para kiamat. Ketandan para kiamat. Mengenai ifsa'uz zina, jaga putrana, baik putra laki atau putra bini. Jaga makin akhir zaman, makin nikah para kiamat. Takut masuk ke kulisna akhir zaman. Mun jaga sekenin sepenikah, mungkin penampilan Roma ini belum tentu karena nikah tinggal keluar pagar Roma, terutama malam, terutama liburan, waktu hari-hari libur. Teh orang tua napa? Oning, napa saya lakonin putrana? Jauhna. Saya makin akhir zaman pola takut. Makanya makai banyak kiai kok. Kan alhamdulillah kasa beni kiai kancan gula kasa. Senang pati kasa. Gula beda kancana kasa keng tak nyaman mau pasai ke bola kapi kasa. Beda kancana. Beni kancana kian sampai ini ke beni. Alhamdulillah. Insyaallah mun kantuan ini tak kira nah kasa tak kira. Kasa lakarlah bijat. Kasa beni kiai bajingan yang seperti kiai. Bukan kiai yang seperti bajingan. Tidak ada kiai seperti bajingan. Kalau seperti bajingan bukan kiai. Kalau bajingan seperti kiai ada. Namun kiai tidak ada yang seperti bajingan. Namun seperti bajingan bukan kiai kan sekali. Begitu. Alhamdulillah kula nyobang doa ke masyarakat Kuel untuk Taman Asri.
Taman Asri ini kan makin karo akan dapur pun. Lakar gula adik bacaan Suryani baca, gula minta tolong kata miski, gula kebala pun lacau makin mana. Nika gula minta tolong tak miski nyari aki tabingkar selama yang kui, toto pelempuk, pas iya baca, tak miski tak bengal si baca. Di gula baca TV 115 betuhin. Are pas tabur nang Taman Asri wah. Lombok mula ni kan betul tak miski. Alhamdulillah bi gula jadi aki kata put alhamdulillah. Jadi pula ambil pada saya ke tempat maksiat boleh, gula majak boleh. Nika, alhamdulillah. Namun Kidul Basir asompa engkau mau sampai Taman Asri Riyad mengganggu lembaga pendidikan pungkara, mau tak bisa, ku ambu tadi kiai. Gula tak bengal saya ngojak ngak kini kakek. Alhamdulillah berhasil ma kata pun insyaallah. Karena nika pun ijazah pernah coba di Jakarta ni. Orang minum nong kamar, pak kamar nika segah sentara. Alhamdulillah. Kata termasuk nyobang doa bila ke Taman Asri ini. Ya perkara terjadi kan abah hanya berusaha paling punten makin sengkau orang sentara. Alhamdulillah. Jadi tore bersama-sama kelompok kita bersama pasakan lagi masyarakat Koel ini ke pinggiran kota, semak kota ini ke biasa nak ibadah, termasuk ke ibadah banyak macam aliran. Jadi tore mak lelem celep cek bagian banyak Koel ini ke kelompok standar ke tahlil lagi. Pon sekali toh. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.